Jadi begini, sebenarnya kasus ini kan kasus yang sangat bersentuhan dengan hukum. Ya. Kemudian banyak pendapat masyarakat yang kami tampung dari Suara Rakyat Keadilan bahwa sebagian orang besar juga mengatakan bahwa ini PST saja, tahu sama tahu. Ya. Dan kebanyakan orang mengatakan kasus ini ada perbuatan amoral yang perlu ditindaklanjuti oleh wakil-wakil rakyat dan terhormat di gedung ini. Nah, sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat, Suara Rakyat Keadilan, tentunya saya punya pertimbangan khusus bahwa penegakan hukum itu penting. Apabila di situ ada kesalahan dan telah membuat onar warga Batam, maka kewajiban saya, amanah yang saya pikul ini tentunya saya akan teruskan kepada pimpinan Dewan maupun Badan Kehormatan yang ada di PRD Batam. Nah, menyusun ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa ada kasus amoral yang terjadi di sana, walaupun dikatakan dugaan, tapi ini sudah sifatnya nasional dan sudah membooming. Terkait pertama, misalkan kita ambil contoh oknum AT menolak bahwa dia tidak melakukan itu, jadi jatuhnya fitnah. Kemudian dari pihak lain juga, dari pihak CP juga mengatakan ini benar terjadi dengan bukti-bukti yang ada. Nah, saya kesini tentunya berbicara tentang undang-undang. Di Undang-Undang 28, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D, ayat 1 itu jelas bahwa penegakan hukum itu penting untuk mencari keadilan. Setiap laporan masyarakat harus ini melanggar hak asasi manusia. Itu Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 1D. Jadi ini tetap harus diproses. Saya minta ini segera dilakukan rapat dengan pendapat, hadirkan AT, hadirkan CP, hadirkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Mari kita selesaikan masalah ini. Apapun nanti putusannya ke depan, tetap harus kita merujuk kepada undang-undang. Karena undang-undang ini merujuk yang lebih tinggi kan. Di atas undang-undang ada TAP MPR, di atas TAP MPR ada Undang-Undang Dasar 45. Tadi saya katakan pasal 28D ayat 1 itu jelas mengatakan. Dan di situ KUHP itu pidana, dan di situ termasuk juga pasal pembohongan publik di pasal 28D ayat 1. Itu pembohongan publik itu dan menimbulkan keonaran. Di TAP MPR 2001 nomor 6 itu jelas bahwa pejabat negara atau pejabat publik yang melakukan keonaran di tengah masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada dirinya, silakan mundur. Tidak perlu lagi kita desak dia mundur. Dia harus tahu diri dan mundur. Jika ini memang benar terbukti bahwa perselingkuhan atau perbuatan amoral ini terjadi kepada masyarakat, di mana wakil-wakil rakyat ini contoh oknum kepada konstituennya telah berbuat diri. Kita juga intinya menjaga nama besar anggota dewan yang terhormat di Kota Batam. Kalau ini tidak diproses, nanti ke depannya kita sudah mendekati 2024. Kepercayaan masyarakat sama anggota dewan itu semakin menipis dan wibawanya tentunya akan jatuh. Nah, itulah yang disebutkan dalam undang-undang keonaran itu tadi yang ada di TAP MPR dan juga undang-undang hak asasi manusia. Saya kira begitu. Oke Pak, terkait statement dari Ketua DPRD Batam yang menyatakan bahwa kasus ini sudah mendapat klarifikasi dari pihak oknum DPRD Batam tersendiri. Bagaimana kira-kira dengan pengakuan dan juga statement Ketua DPRD Batam itu yang mengatakan bahwa kasus ini tidak ditindaklanjuti karena bukan tidak sah gitulah maksudnya Pak? Begini, kita hormati kata Ketua DPRD itu internal ya, ke dalam ya. Menyampaikan itu internal bahwa bukan karena istri saya tidak bisa melaporkan. Justru kalau kita itu harus terbalik. Justru ada keributan di luar harus ditampung oleh Ketua DPRD. Iya. Ketua DPRD yang terhormat segera melanjuti itu, karena tidak mungkin istri saya mau melaporkan. Kalau istri saya melaporkan secara hukum, jangan di DPRD dong. Lari ke penegak hukum, kepolisian yang punya wewenang dan hak itu sesuai dengan undang-undang. Kalau suaminya ada melanggar, gitu kan. Tapi karena melaporkan ini seorang yang diduga simpanan, ya tentunya Ketua DPRD harus menampung. Kalau dibilang ada di situ kerugian negara, tidak ditemukan kerugian negara, itu pasal lain. Yang sekarang yang kita mau angkat ini perbuatan amoral itu yang kita mau angkat dengan keputusan yang ada di undang-undang bahwa pejabat publik, pejabat negara yang telah melakukan keonaran di tengah masyarakat, menimbulkan fitnah. Keonaran itu maksudnya penipuan fitnah, membuat janji yang nggak benar, melakukan asusila, membuat pembohongan publik, itu harus keluar, apalagi di gedung dewan gitu.
Dan pasal ini bukan untuk anggota dewan saja, sampai ke presiden. Ketika mereka melakukan kebijakan dan membuat keonaran harus mundur. Tidak perlu kita minta mundur. Oke Pak, terkait surat yang Bapak layangkan itu kan meminta supaya pihak DPRD Batam mengadakan rapat dengan pendapat. Kira-kira itu diterima dan sudah ada nggak di Jakwakal Pak? Tadi saya kan dari kantor DPD Nasdem ya. Iya. Tadi juga dari kantor pos saya mengirim surat ke DPP Nasdem. Ya. Supaya hal ini juga sampai tembusan ke pusat dan juga ke DPD Batam Nasdem. Nah, saya ke DPRD ini kan yang ketiga ya, surat saya yang ketiga seharusnya ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi berarti dewan ini melanggar hak asasi manusia, karena undang-undang tadi disebut pasal 28D ayat 1. Penegakan hukum itu penting untuk mencari keadilan. Nah, sekarang ini kan orang belum tahu ini. Apabila nanti ditolak di sini RDP, saya yakin nggak. Saya yakin anggota dewan kita semua ini orang terhormat, pasti RDP dilaksanakan. Dan juga saya sudah minta di tanggal 28 hari Selasa minggu depan.